puji Tuhan operasi berjalan lancar, dan seperti saya udah sampaikan bukan cancer, puji Tuhan, it's just tumor kelenjar getah bening di kepala, tapi all good. Dan sekarang kita lagi mau nonton untuk filmnya sahabatku Luna Maya. Tapi emang selalu support nih apapun kegiatan dari Luna berarti ya Kak? Ya kan kita berteman ya, ada ya lucu-lucuan geng menteri ceria ya, yang udah pada cukup lama kan temenannya gitu. Jadi ya kalau ada yang salah satu teman-teman ada kegiatan ya kita bisa untuk support sepanjang bisa gitu. Ada treatment dari dokter mungkin untuk Kak Tyson? Tyson enggak sih ya, Dan? Udah beres. Udah beres, puji Tuhan. Oke aja ya. Makanan selalu jaga, istirahat dijaga supaya tidak terulang lagi ada ada lamp, ada apa, benjolan. Tapi lebih khawatir gitu nggak sih dengan kondisi Kak Tyson, Kak Melanie? You worried about that? Nggak ada khawatir. Nggak khawatir, puji Tuhan. He's okay, dia selalu hidup sehat. Cuma ya kan namanya kalau benjolan bisa terjadi pada siapapun juga ya Mbak gitu. It's just random happen gitu. Kak, kan ada statement juga dari Kak Tyson yang katanya kalau misalkan Kak Melanie nggak ada, akan tetap setia nih. Akan tetap setia. Aku sebenarnya nggak seneng ngobrol yang kayak gitu-gitu ya, karena makanya kalau di podcast bisa ditanya yang hal-hal yang kayak gitu, I don't really like talk about it gitu. Yang pokoknya ya again kan umur tuh di tangan Tuhan. Tapi kan kita kalau bisa minta berdoa supaya diberikan umur panjang untuk bisa menemani anak-anak dan dalam keadaan sehat ya, menemani mereka. Tapi emang itu keseriusan Kak Tyson nggak sih, sebegitu cintanya sampai nggak ada kepikiran untuk punya pasangan lagi kalau Melanie nggak ada gitu? Itu yang another girl. Kamu itu loh, cari pasangan baru di pagi-pagi ambiar ya Buset, nggak mau nikah lagi apalah gitu. Nggak mau, itu benar. Itu benar. Apapun saya sebutin itu asli. Ya. Kak Melanie balik sorry dong, agak ini soal horor. Nanti di film kan serem banget. Udah siap mental nonton film horor. Iyalah, mensupport teman sebenarnya. Ada really like horror, tapi kan mensupport Luna. Ya, will support. Sebesar apa sih maksudnya cinta Kak Tyson ke Kak Melanie sampai sedalam itu mungkin ya Kak? Ya memang Melanie kasih 2 anak sama ya kalian banyak tidak tahu apa cinta saya buat Melanie karena ada rahasia, tapi ya memang hidup sama dia buat satu untuk selamanya itu berat sekali buat saya. Tyson tuh apa yang dipikirin, kalau di TV tuh ditanya apa dikeluarin semua Mbak, sampai ulu hatinya semua perut-perutnya dikeluarin, gak dipilih-pilih. Jadi ya itu that's the way he is, apa adanya dia, emang dia orang gitu. Tapi cukup terharu nggak sih dengan statement itu Kak? Terharu, cuma kan as I said sebenarnya aku nggak ngomong yang kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi ya senanglah, puji Tuhan, alhamdulillah diberikan suami yang baik. Tapi selama menikah mungkin sosok Kak Tyson sendiri seperti apa sih, emang seromantis itu? Ya kalau nyebelin ya, namanya suami istri pasti nyebelin ya, tapi kan he's a very faithful guy, setia, bertanggung jawab sama keluarga, dan baik hati. Mami sedikit dong tentang ini supir dari Kak Vanessa. Aku nggak ngerti Mas kalau gitu ya, maaf ya. Terima kasih. Sahabat dari Vanessa juga. Nggak tahu, aku nggak mau komentar yang bukan ini. Deh, terima kasih ya. Kamel ada support untuk Kak Nikmir mungkin yang masih lagi rame kan kita Kalau Niki kan teman ya, pokoknya kalau buat Niki apapun yang dilewatin, aku tahu menjadi seorang ibu apalagi single parent it's not easy. Tadi aku baru WhatsApp sama Niki juga, dan aku juga punya anak. I mean we can learn, kita bisa belajar banyak hal ya dari perjalanan parenting. Mungkin Niki sama Loli kemarin, artinya memang menjadi ibu tidak mudah. Having kids lagi ABG memang bukan hal yang mudah. Aku pun juga tiap hari harus belajar untuk gimana caranya menghadapi ini, terutama anak-anak sekarang, anak-anak Gen E, Alpha ya kan, yang beda banget sama generasi kita yang milenial. Nah ini kan supirnya kemarin datang ke makamnya nih. Kalau supir saya nggak komentar, aku kan nggak ngerti, kalau itu kan beda, different case ya saya. Kak, mungkin di usia pernikahan sekarang mungkin ada nggak sih goals yang ingin kalian ini, apalagi kemarin ada mungkin sehat, panjang umur, banyak berkat, dan bisa menemani anak-anak sampai mereka nanti menikah dan punya cucu gitu aja sih. Kamel, tapi mungkin bisa setuju nggak sih sama hal-hal yang dilakukan sama Kak Nikmir sebagai ibu gitu kan maksudnya? Aku nggak bisa bilang pro cons dengan karena setiap ibu itu punya intuisi sendiri-sendiri untuk anaknya, dan kita nggak bisa bilang oh ini yang benar, ini yang salah, nggak bisa, karena ya setiap ibu punya cara sendiri-sendiri menurut aku gitu. Yang terbaik menurut sang ibu. Tipsnya mungkin untuk selalu romantis gitu seperti apa sih? Pakai Tuhan untuk pernikahan. Bukan pakai Tuhan. Sorry, apa? Selalu ada Tuhan untuk pernikahan. Pakai Tuhan. Harus mengalah. Harus turunin ego untuk pernikahan itu pertama. Titik terendah dalam pernikahan mungkin seperti apa? Ya kemarin-kemarin tuh lagi gonjang-gonjang ya, karena memang untuk teman-teman menikah
bule dan Batak bukan perkara yang mudah. Tapi apa yang sih yang selalu membuatkan pernikahan kalian? Yang udah nikah lama, ya kan ngerti ya? Iya karena pernikahan itu sejatinya memang bukan hal yang mudah. Makanya sekarang kita ngerti pernikahan itu adalah ibadah sampai kita mati ya. Karena kalau mudah namanya bukan pernikahan tapi pencitraan. Nah gitu aja. Kamil mungkin ada nasihat Untuk anak-anak sendiri untuk berteman. Kalau berteman kita pasti batasin mas di Instagram ya, karena kan sekarang orang aneh-aneh, anak di kamar juga kan bisa kadang-kadang ada DM, ada apa, sosial media gitu ya, tapi tetap vaksinasi quote unquote dari rumah, imannya harus dilengkapin supaya kan di luar kan kita nggak bisa kontrol anak-anak gitu. Soal main handphone juga dibatasi juga. Iya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa jaga ya mas ya, namanya anak-anak zaman sekarang. Itu maka aku bilang dari rumah, kekuatannya, keluarganya, imannya yang harus kita siapin supaya kalau keluar apapun tantangannya mereka anak-anak harus tahu bahwa selalu ada mami sama dedinya yang selalu siap untuk menerima mereka. Kamil mungkin ada saran Kamelani kemarin pada saat sakit seperti apa sih, benar-benar merawat atau gimana? When I look after you, when you get operation, gimana? What do you think about that? Kau ngomong jangan cepet-cepet, dia udah. Ya memang itu pertama saya masuk ke rumah sakit di Indonesia. Ya bersyukur dia ikut sama saya. Ya itu aja sih. Yeah, that's part of being wife ya. Itu buat. Masa laki lagi operasi bininya kelabing coy. Oke guys. Kamil mungkin ada nasihat yang wise barangkali untuk Loli, mungkin untuk teman sesama teman gitu. Ya nggak ada, tapi maksudnya zaman ABG kan pasti ada masa-masa kita pengen rebel, tapi pada saat kita udah mulai menua, percayalah bahwa kasih sayang mama dan ibu itu yang pasti akan selalu menjadi tempat untuk berpulang, karena pada akhirnya mama tuh adalah sosok yang selalu akan menerima kita apa adanya gitu aja sih ya. Oke, guys, makasih.